Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini grup pengajian ibu. Oke, sahabat YouTube dan sahabat Facebook, kembali lagi di Inspiring BTS di edisi 19 November 2022. Ada saya Distiono. Sama sih. Ayo, yuk. Saya Ayu. Saya Putri. Saya Fitri. Saya Eli. Saya Eli. Di edisi malam hari ini cukup menarik dan cukup seru. Seru nggak ya? Karena ini ininya pawangnya nggak ada satu nih. Iya. Tapi tetap temanya tetap menarik ya. Tetap menarik. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang tadi apa tadi? Tadi itu terima sajalah apa yang awak inginkan. Ih, sangat menarik ya. Makanya disimak sampai terakhir. Terakhir. Ya kalau sampai selesai kan? Ya kalau nggak ada aktivitas lainnya. Ya kan bisa disambil. Itu pemaksaan tuh kita kan. Ya enggak. Kenapa berdebat? Jangan debat di sini. Oke, teman-teman semuanya, kenapa ada tema ini? Terima sajalah yang Allah berikan, Fit, nggak inginkan, Fit. Iya, benar, yang Allah berikan. Berarti berikan. Kita harus ikhlas. Karena kenapa? Karena itu aku dari tadi jam berapa ya? Tadi sore itu. Jadi nyari tema, nggak ketemu temanya gitu. Ya Allah. Dan ada beberapa sih yang apa namanya, yang menarik untuk didengarkan, yaitu tentang apa yang Allah berikan sama kita, sama manusia, sama makhluknya yang di bumi ini, gitu kan. Jadi kita itu sebagai manusia itu sering protes, ya nggak sih? Iya. Protes, dikasih grade-nya menurut kita itu biasa, gitu kan. Tapi sebenarnya itu hal yang luar biasa, gitu kan. Ibaratnya itu di tadi ya, di cerita tadi ya, yang aku dengerin itu, kita itu kan di dunia ini kan sebagai orang yang menumpang gitu ya. Ibaratnya seperti menumpang di tempatnya orang lain lah gitu. Dalam hal ini di sini yang dimaksud Allah ya. Bukan kita mengibaratkan bukan, tapi ibaratnya gitu. Kita di sini tuh menumpang di tempat orang lain. Ya, masa kita ketika numpang di orang lain protes sih gitu. Kan ya nggak mungkin gitu loh. Nah, saya mau tanya nih, mau diskusi sama teman-teman. Pernah nggak ngalami sebuah peristiwa yang di situ kita mengalami protes yang sangat luar biasa? Sampai ini dulu yang ini sih, yang paling pojok ya, aku nggak mau yang paling gimana gitu ya, yang paling ujung gitu ya. Gini, pernah nggak Eli? Ya pernah lah pastinya. Kayaknya udah pernah cerita deh waktu itu. Jadi ya. Yang selain itu ada nggak? Enggak sih. Jadi, cuma itu doang. Itu ya. Ya. Jadi kadang apa ya? Kalau kita ya, yang dari si teman-teman itu kan kebanyakan tuh kan, karena kita berkaitan dengan peristiwa ini ya, kedisabilitasan kita ya, yang dulunya itu kita biasa-biasa aja, ya tapi non disabilitas atau disabilitas gitu kan. Kita flashback ke peristiwa sebelumnya, misalnya nih ketika kita masih tahap sekolah gitu kan, otomatis dong kita kan pernah mengalami peristiwa. Pernah nggak sih hal yang mungkin waktu itu gitu kan kita menganggapnya sepele, cuma hanya ini gitu kan, nilai cuma hanya ini gitu kan. Tapi sebenarnya dari hal yang kecil itu mempengaruhi hal yang lainnya juga gitu. Pernah nggak Beli? Atau mungkin di ketika ekstrak atau di dalam pertemanan lah gitu. Kalau dalam pertemanan pasti iya. Terus tapi lebih ke tadi temanya apa? Gitu, menerima sajalah yang Allah berikan. Lebih ke gini, setiap orang kan punya ceritanya masing-masing di dalam hidupnya ya. Kadang orang tuh hidupnya tuh lurus banget kayak jalan lempeng-lempeng aja gitu ya. Terus kadang ada yang naik turun, terus kadang ada yang belok-belok, terus kita tuh kayak ini gak adil banget gitu kan. Sering banget kan orang kayak gitu. Nah padahal tanpa kita sadari dia itu tahu yang terbaik buat kita. Terus dia juga tahu isi hati kita seperti apa. Terus
tahu isi hatinya orang lain. Kadang kan kita sering banget kayak kok dipertemukan sama orang-orang yang seperti ini, kadang kita nggak terima gitu kan, padahal ada yang jauh lebih tahu dari kita. Jadi ya apa ya, kayak ya diterima. Padahal itu apa ya, kayak ya kita dipertemukan sama orang itu ya memang jalan terbaiknya seperti itu. Kalau menurut aku seperti itu sih. Pertamanya secara sekilas itu gak enak gitu ya, dan kita menolak banget gitu ya. Iya. Tapi kita nggak tahu di situ kan ada nilai pembelajarannya. Iya. Kamu Fit, pernah nggak Fit mengalami peristiwa seperti itu? Kita itu nggak enak awalnya gitu, tapi tahu-tahu oh ternyata maksud awal itu seperti ini ya gitu. Pernah banget gitu. Apa itu Fit? Kayak apa ya, kaitannya dengan pendidikan. Jadi Gimana? kayak kita tuh kayak apa ya, sebenarnya menurut kita tuh nggak baik, tapi menurut Allah kan baik ya. Emang kita ngerasain kok kayak dipaksakan gitu loh di suatu pendidikan itu yang sedang dijalani, yang mungkin bukan pilihan kita, tapi kenapa harus dihadapkan seperti itu. Emang itu butuh waktu ya, nggak langsung kita nerima gitu loh. Kayaknya berat sampai sedih banget kayak gitu. Benar? Enggak sampai nangis ya. Ya kan agak drama-drama Queen dulu gitulah. Ya, tapi kadang pertemanan juga kita nggak senang sama temen itu, selalu dipertemuin sama itu aja. Ya udah, berarti itu rencana Allah, kita mau harus menerima. Berarti kamu tuh sama tuh kalau sama itu pertemukan itu benar rencana Allah itu, meskipun tabari padu. Itu kan skenario Allah. Babut pernah nggak ngalamin seperti itu, Babut? Ya pasti pernah lah. Dalam hal apa itu? Dalam hal apa ya? Apa sih apa? Kamu jangan-jangan grogi. Biasa. Terus kemudian Jadi itu penting, gue penting ngono. lanjut. Terus Babut? Apa ya, dalam memilih apa ya? Mungkin jurusan kuliah mungkin. Iya. Bener. Gimana itu? Ya, dalam jurusan kuliah juga sih. Itu ya mungkin kitanya nggak suka dengan pilihan itu, tapi kita nggak tahu untuk kedepannya sebelum kita menjalani itu kan. Ya, setelah dijalani, oh gini ya, ininya seperti ini ya. Terakhir ya karena sudah mendalami itu sendiri, makanya jadi ya ini yang terbaik gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Oh ya. Kalau Put, nggak Put. Emang Put. Iya sih bener ya. Ayo Putri. Putri ya. Ya pernah banget sih dalam hal pendidikan dan SMA. Oh, ini pendidikan semua ya. Gimana tuh yuk? Karena kan dulu sebenarnya aku waktu SMA itu nggak mau di situ. IPS. Oh IPS. Ya. Maunya di IPA. Wih. Tiba-tiba itu masuk di IPS dan sebenarnya dulu nggak mau, tapi ya lama-lama ya udah deh, nggak apa-apa, jalanin aja. Mungkin ini kehendak Tuhan. Jalani aja. Gitu ya. Ya. Berarti tersesat di jalan yang benar. Iya. Menerima dengan pelan-pelan. Tapi seru tahu misalnya ini. Awalnya tersiksa, Dia pernah tersiksa. Karena belum tahu. Ya, karena belum tahu. tapi nih udah seneng ya udah. Tapi memang kadang gitu sih. Emang mungkin ini ya sikap apa ya, sifat kodrat manusia ketika misalnya gak suka langsung protes dulu, padahal ketika kita sebenarnya menerima dulu gitu kan, kita welcome dulu gitu kan, ya pasti kita akan menikmati gitu kan, meskipun pertama protes dulu. Dan ya itu kita selalu protes dulu, padahal itu rencana Allah itu pasti jauh lebih baik gitu kan. Daripada rencana manusia. Dan tadi seperti Mbak Eli cerita, ketika kita dipertemukan dengan orang yang awalnya kita tidak suka gitu kan, ya memang nggak suka gitu kan dengan sikap karakternya dia gitu kan. Kita kan
ketika berkumpul, ketika kita di satu kayak komunitas itu kan pasti dong kita ingin dengan teman-temannya frekuensi kita, ya enggak sih? Pasti kan? Pasti. Nah, cuman kadang banyak orang juga ya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, dan disitulah nilai pembelajarannya. Nggak mungkin dong kita kan di dunia ini ketemu dengan orang yang kita suka terus kan, nggak mungkin. Ada yang model yang ya kayak si A, si B, si C, si D yang itu paling ya buat kita sebel gitu kan. Tapi itu kan proses pembelajarannya, bagaimana sih next time gitu kan, ketika kita di mana gitu kan ketemu dengan orang seperti itu, oh ternyata sama ya, dan pernah menghadapi orang seperti itu gitu kan. Nah aku juga pernah sih ngalami seperti itu juga, banyak hal tapi ya banyak kan, Banyak hal, terlalu banyak sampai nggak bisa lupa ya. Mau nyebutin juga waktunya habis. karena susah diungkapin dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Oke Mas Eder udah bergabung sama kita. Ada, yang komen juga ada, tapi seperti biasa. Oh, Mas Wildan. Mas Wildan. Pertanyaan. Mas Wildan nggak pamingan ya Mas Wildan ya? Tuh kak saya Mas Wildan. Nek mampingan tuh saya nyimak kita siapa? Sambil mampingan juga Ya bisa. siapa tau kan sambil pamingan gimana Mbak, sambil live lah gitu kan. Lihat live-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sleman. Siap. Pembahasannya malam ini mantap. Ngomong-ngomong mengenai protes atas ketetapan dari Allah itu, aku juga pernah ngalamin. Waktu itu ketika ingin dan bercita-cita bisa kuliah di PLB, namun tidak terkabul, malah diterima E di PMI. Waktu itu rasanya sungguh bingung dan enggak nyangka. Nah, kira-kira sikap kita sebagai umat Islam dalam menyikapi perbedaan antara keinginan kita dengan keputusan Allah itu gimana ya? Guys, siapa yang bisa menjawab guys? Mas Andi. Mas Andi bisa lah itu. itu. Cek gitu bahasa itu tua loh Mbak. Ustad. Apa Gus? Was. Assalamualaikum. Oh itu. Jadi gini, ketika ini ya, jadi apa sih kan? Gimana? Terakhir kalimat terakhir apa? Pertanyaannya? Kira-kira sikap kita sebagai umat Islam dalam menyikapi perbedaan antara keinginan kita dengan keputusan Allah itu gimana ya? Oh gitu. Oke, keinginan kita sama keputusan Allah ya. Ya wajar sih. Yang penting gini, manusia itu kan dia memiliki rencana sendiri. Yang rencana itu kan pasti ada pembandingnya. Mana sih rencana yang baik menurut saya gitu kan? Pasti yang rencana dia itu ada indikator orang lain itu kan. Ketika misalnya ini si A dia bisa seperti ini gitu kan. Oh ternyata enak ya dia jadi seperti ini ya gitu kan. Jadi kan ada pembandingnya. Wajar ketika kita punya rencana. Tetapi yang harus kita ketahui adalah semua itu hasil akhir kan di Allah. Yang mungkin kita sering dengar ya di kajian-kajian, kemudian Bapak juga ketika di IWE yang sebelumnya kan juga pernah mengatakan bahwa ya ranahnya kita sebagai manusia itu adalah ranah untuk kita merencanakan gitu kan. Tetapi hasil akhir itu kan ketetapan dari Allah, takdir itu kan dari Allah. Ya kita melakukan sesuai dengan ranahnya kita aja, itu rencana gitu kan. Syukur-syukur ketika Allah itu mengijabah, mengabulkan yang apa kita inginkan, ya syukur alhamdulillah gitu kan. Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan itu, ya bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Allah tidak mengabulkan kita, bukan seperti itu. Tapi memang apa punya rencana lain dan itu pasti gitu kan. Kita dipersiapkan untuk rencananya Allah yang jauh lebih baik. Itu karena apa? Karena yang penting itu kan ridhonya Allah. Ya nggak Pit? Betul sekali. Ya nggak Pak ya? Iya. Yuk Mbak Put. Iya, benar. Yuk Put. Ya sih bener sih nama macamnya semua. Iya. Jadi gitu Mas Wildan ya. Jadi rencana kita memang itu adalah ranah kita, dan ketika tidak sesuai gitu kan dengan harapan kita, keputusan Allah itu ya pasti Allah akan memberikan jalan yang lebih baik untuk kita. Yang itu mungkin saat ini kita tidak tahu, tapi 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan pasti itu akan ada jawabannya. Itu sih sikap kita sebagai orang muslim ya.
kita satu sabar, kedua lagi ikhtiar dan ikhlas dengan apa yang telah Allah berikan untuk kita. Gimana guys? Kayak wasiat guys dari guys. Ada lagi Mas Eder? Sudah cukup. Udah cukup ya. Yes. Ini Mas Wida ini salah satu ketua ini nih, yang paling muda nih di Jogja sana. Gitu. Kampung Mbak Put ya Mbak Put. Oke, apalagi yang kita mau bicarakan guys? Masih lama waktunya. Masih lama ya kita ya. Nah itu Kita tuh jalan-jalan kapan sih jalan-jalan kita? Jalan-jalan kemarin kapan? kemarin minggu kan. Minggu kemarin ya? Heeh, kan. Oh. Minggu kemarin baru kita lama banget ya, baru kemarin ternyata ya. Iya lah. Yuk, kenapa tidak rasa lama? Kan besok udah minggu lagi. Iya makanya itu. Oke, Mas Sedar, itu yang komen, yang bergabung sama kita, di selain komen ada siapa aja selain Mas Wida? Mas Wida? Yang nggak bisa Gak bisa dilihat ya? Hmm. Oke, gak bisa dilihat ya. Duh, sedikit nambahin aja sih Ah. sama yang tadi. Kita taruh aja hati kita di situ. Artinya gimana? Tidak benar hanya gimana caranya. Terus artinya gimana tuh? Mbak? Artinya? Maksudnya kayak kadang kan kayak kita berusaha kayak tadi kan bilangnya harusnya masuk di apa PLB. ke PLB terus masuk ke PMI. PMI. Ya udah kita taruh aja di hati kita di situ, terus kita belajar untuk pelan-pelan mencintai si PMI-nya itu ya nanti akan ngerasain kok gimana itunya. Karena aku dulu juga pernah mengalami kayak gitu. Ibaratnya dari IPS yang apa terus masuk ke Stres farmasi. Farmasi. Itu kan di luar ini banget gitu. Pertama kali masuk juga nggak ngerti apa-apa, tapi ketika udah belajar untuk mencintai si farmasi itu ya lama jadi ini. Dia suka. Terus dan malah akhirnya sampai ilmu yang didapat di situ tuh masih ke bawah sampai sekarang gitu, walaupun udah nggak kepake. Iya sih betul. Jadi ilmu itu kan tidak ada sia-sia. Iya. Ketika kita berbicara tentang belajar tentang ilmu itu kan, pasti ketika kita sudah fokus dan kita sudah mencintai ilmu itu, pasti akan ada manfaat untuk orang lain. Iya. Gitu. Mengaplikasikannya. Betul. Dan orientasinya itu ketika kita belajar jangan untuk kita sendiri, tapi Untuk untuk orang lain. Ya. Itu biasanya lebih apa ya? Lebih mendalam ya bahasanya ya. Itu. Termasuk juga keinginannya, cita-cita juga kan gitu. Kepinginnya terobsesi dengan profesi seperti ini gitu kan. Tapi tiba-tiba kadang lolos gitu kan. Itu kalau enggak kesiapan mental yang cukup bisa stres itu. Emang bisa kena mental. Bisa kena Banyak mental. kan nganu ya kak, tersesat ya. Apa maksudnya biasa? Ya, misalnya pilihannya dia apa, terus ternyata dia tuh bukan yang pilihan dia. Mungkin pertama ini kan dia nggak mau nerima, tapi seiring dengan waktu akan menerima kan. Pas kamu jangan tersesat loh. Enggak enak gitu. Bukan apa ya? Tapi ya, itu berarti kayak aku lah, pengennya di Tuh no ya. tapi ternyata kan Itu juga gitu ya. tapi enak sih, yang awalnya kita nggak suka, seiring dengan waktu kita akan suka karena terbiasa. Tapi tadi itu apa tuh punya rencana lain ya sebenarnya. Yang kita tidak tahu gitu kan. Iya tadi tuh yang Mbak Eli, Mbak Eli, IPS jadi farmasi itu kan ya Melintang jauh. wah Banget tuh. 360 derajat itu kan. Harusnya IPA itu farmasi. harusnya di anak IPA. IPA. Tapi kan masuk ke sana dan ternyata di situ kan ada manfaatnya Iya. untuk Memang kalian gitu kan. Rencana Allah sebaik-baiknya rencana. ya emang pas awal pasti semuanya nggak mudah ya, Nggak tapi mudah. kita emang harus mencoba untuk mendekati yang ini tuh kan, jadi pasti Kuncinya bisa kok. Menerima dan menikmati ya. Mbak, Iya ya? pasti bisa kok. Mbak Putri ada tambahan Ya. Mbak Putri? Karena kan Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Cie, betul. Karena kebutuhan belum tentu ya. Lebih kebutuhan itu lebih ini daripada kita kesenangan kita gitu loh. Iya. Jadi gini, ini juga saya dengar juga tadi ya. Kita itu kan selalu kan mengindikatorkan sebuah keinginan gitu kan. Padahal keinginan itu kan sangat sangat kerdil itu kan. Padahal yang kita butuhkan itu kan kebutuhan kita,
gunanya, kegunaan. Jadi gini, misalnya nih, kita kan udah punya HP nih gitu kan, kita ingin HP seri yang tertinggi itu kan, padahal fungsinya kan sama untuk komunikasi, untuk ini gitu kan. Nah, terkadang yang kita susah untuk memilah gitu kan antara keinginan dan kebutuhan gitu kan. Cenderungnya kita tuh masih ke arah keinginan, ingin. Kalau di di filosofinya Jepang itu kan ada 3 hal: penolakan, kemudian penghapusan, kemudian pemilahan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, penolakan itu adalah ketika gitu kan kita ingin sesuatu gitu kan, ya ketika itu kita nggak butuh, ya kita sebenarnya menolak gitu kan, kita benar-benar menahan diri gitu kan, baik itu sadar diri dan menahan diri gitu kan. Penghapusan misalnya gitu kan, penghapusan itu adalah ketika memang itu sudah tidak kita gunakan, sudah kita tidak pakai, ya udah dihapus gitu kan. Nah, yang terakhir pemilihan itu adalah sebuah klasifikasi. Misalnya nih, kita memilah barang-barang misalnya ini ya, kayak kemarin nih kita kan ada acara Kak Golbol itu kan, banyak yang kita bawa. Kira-kira mana sih yang untuk item ini untuk kebutuhan misalnya lapangan, untuk audio rekaman, kita klasifikasi itu apa? Satu untuk memudahkan, untuk biar kita mudah mencari gitu kan. Ya selama ini kan kita kan meribetkan diri sendiri gitu, harus mencari sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu loh kan. Ya itu harus ada klasifikasi. Itu sih dari yang mungkin bisa kita sampaikan, untuk bisa kita diskusikan juga, karena kesadaran diri kemudian penerimaan diri itu sangat penting, apalagi yang berkaitan dengan kehendak Allah gitu kan. Jangan sampai kita selalu protes sama Allah padahal itu sebenarnya baik untuk kita, ya nggak guys? Oke, kita bukan jadwal ya, kegiatan kita pada minggu ini. Kemarin kita kemana guys? Hari Minggu jalan-jalan. Oh iya deh. Oh, Mbak lupa. Padahal dia yang paling semangat. Ya Allah. Kita kemarin di pemandian Nyat Nyono ya, di Nyat Nyono. Kita juga ziarah juga di sana. Kemudian kita juga main-main kemarin di sana ya. Terus di hari Rabu kan Rabu latihan. kita ada latihan golbol ya. Di sana kita gelap bersih sama aja ya, karena kita menyiapkan lapangan, kemudian menyiapkan alat siar kita, kemudian untuk Persapa Reporter, untuk YouTube, dan bagaimana teman-teman di luar sana bisa menyaksikan atau mendengarkan pertandingan itu, golbol itu. Kemudian di hari kemarin ya, Jumat, kita mendapat undangan dari Bawaslu RI untuk sosialisasi partisipasi pemilu gitu kan. Kemudian juga hari ini ada tamu ya dari teman-teman UIN ya. Itu sih yang dapat kita sampaikan di malam hari ini. Dari kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.